kolesterol, dokter bilang tinggi, gula ada, tapi ya makanan saya tetap seperti biasa. Puji Tuhan. Jangan lupa berdoa saudara-saudara. Itulah kesaksian saya. Terima kasih atas puji Tuhan. Simpel-simpel aja, tenang-tenang saja. Ada lagi? Jangan takut, atau saya tunjuk. Masa sih saya harus tunjuk lagi? Hah? Pasti ada kesaksian. Om Abau? Ayo Om. Sini Om Abau. Kita juga mau dengar dari Om Abau, ya kan? Terapi jus. Puji Tuhan, selamat malam. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya sama seperti bapak-bapak yang ini. Ya, murah. Kalau saya bisa mendapat kesehatan, itu semua kemurahan Tuhan. Kita tetap jaga, tapi semua kesehatan itu datang dari Tuhan. Bukan karena kita ya bisa ini, bisa itu, bukan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Begitupun mengenai ibadah. Saya itu prayernya itu cuma Senin sama Rebo. Selasa harus nganter istri wanita. Kamis ibadah doa. Jumat kaum pria atau pasutri. Sabtu dalam 1 bulan 2 kali gereja. Nah, itu pun saya merasa bagaimana pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhannya begini, saya ini kan kalau dari Harapan Indah ke sini itu 2 jam sebelum dimulai saya udah harus jalan. Karena nggak tentu. Bahkan pernah sampai betul-betul hari Kamis depan nggak ikut ke gereja. Karena apa? Saya kebiasaan nggak mau datang terlambat. Jadi kalau terlambat lebih baik saya pulang. 2 jam baru sampai di Cakung. Terpaksa saya harus balik sebab saya hitung, wah ini udah telat, percuma. Saya tuh nggak suka telat gitu. Makanya saya 2 jam sebelumnya saya harus datang. Nah, dari perjalanan 2 jam ini saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Bukan karena kemampuan saya, bukan, tapi semata-mata kemurahan Tuhan. Nah, itu saja yang saya bisa saksikan, bagaimana perjalanan hidup kami sekeluarga yang mau setia, yang selalu rindu akan mendengar firman Tuhan, selalu berada di bait Allah. Itu aja gimana pertolongan Tuhan berlaku buat saya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Kena tegur lagi ya. Kalau prinsipnya Om Abau nggak mau terlambat, kena tegur juga kita yang merasa sih. Khusus yang merasa. Om Hartono, ayo Om Hartono. Om siapa Om? Hartono ya? Om Hartono ya? Atau namanya Om siapa Om? Iya. Om saya jarang tahu Om, jadi saya juga. Mari Om, kita mau dengar dari Om. Terima kasih. Selamat malam. Saya mungkin jemaat baru di sini. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Hartono Tikara. Jadi istri 1, anak 4. Kebetulan laki-laki semua. Yang 3 orang saya kira mungkin aktif ya di gereja. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi, saya ini sebenarnya dari seberang. Jadi mungkin saya kenal Tuhan Yesus tahun 91. Mungkin kalau mau diceritakan panjang, ambil yang singkat-singkatnya. Jadi saya percaya Tuhan Yesus itu baik.
sangat baik buat kita. Kita semua kita bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi nanti lain hari lah saya akan bersaksi lah. Terima kasih. Haleluya. Saya mengucap syukur Om Martono boleh ada bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh adalah di rumah-Mu ya Bapa. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan, kami terima sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, hari akan datang juga Engkau pimpin terus kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Bapa. Kami berpegang ada Tuhan, hari tempat ini Tuhan, untuk memuji membesarkan nama Tuhan, karena Engkau yang patut disembah dan dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada perfect yang ada ya Tuhan. Biarlah hati kami selalu mengucap syukur kepada Engkau Bapa, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, supaya kami dipuaskan oleh firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar kata-kata yang keluar dari mulut lidahnya Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Firman akan dibawakan oleh Bapak Gembala waktu yang tepat itu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kita boleh mengadakan satu kegiatan ibadah sebetulnya yang rutin juga dilakukan oleh Pelgrip, tapi hanya di area yang berbeda saja. Dan area ini sebenarnya mempunyai risiko yang tinggi ya saudara. Kalau hujan gawat, pindah. Artinya kita sama-sama langsung berasa kerusuk langsung masuk ke dalam. Tadi sore sudah mendung. Ya sore sudah mendung, tapi karena niat baik daripada pengurus dan juga doa tentunya ya, sehingga Tuhan kasih cuaca yang baik. Puji Tuhan, saya mengucap syukur bahwa banyak kesaksian tadi yang sempat saya dengar segelintir, dan saya melihat bahwa kesaksian-kesaksian itu tidak jauh dari pertolongan-pertolongan Tuhan tentunya. Dan hari ini pun juga saya boleh ada karena pertolongan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan saya waktu untuk saya berada di dunia ini. Masih Tuhan berikan saya untuk bisa menikmati, bersyukur bahwa keberadaan saya di dunia ini itu semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Tema yang saya akan ambil pada saat malam hari ini untuk kita bersama-sama renungkan mengenai bagaimana suatu hal yang Tuhan lakukan di kehidupan kita tentunya, dan ini sudah tertulis juga di dalam firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 21 sampai 23 mengenai penundaan atau waktu yang Tuhan tunda, yang memang Dia pernah juga lakukan hal ini kepada beberapa tokoh Alkitab, yang sebentar kita akan melihat kepastian yang tertunda. Jadi Tuhan memberikan satu kepastian dalam jawabannya atau dalam rencananya, tetapi ada penundaan. Nah, ini yang mungkin kita merasa seolah-olah hal ini
bukan merupakan jawaban atau bukan kehendak Tuhan dari apa yang kita mohonkan kepada Dia. Injil Yohanes pasal 11, kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Mulai ayat 21 sampai ke ayat yang ke-23. Kita perhatikan firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Sampai di situ. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, mungkin ini seperti satu kisah firman yang memang beberapa kali kita ketahui ada dua wanita dengan satu orang saudara mereka. Kalau di Alkitab memang hanya menuliskan saudara, tetapi apakah itu kakak atau adik kandung memang tidak dituliskan secara jelas. Tetapi mereka masih ada mempunyai hubungan darah. Marta dan Maria di sini yang diceritakan di Yohanes pasal 11. Kalau kita melihat bahwa kalimat atau tulisan ini seolah-olah ada satu penyesalan Marta terhadap Yesus. Dia bilang, "Tuhan, sekiranya, seandainya Tuhan atau Yesus ada di sini, saudaraku," ini yang dimaksud adalah Lazarus. "Kalau seandainya Yesus Engkau ada di sini saat ini, saat kubutuhkan," gitu ya, "pasti saudaraku ini nggak akan mati." Pernyataan itu yang keluar dari mulutnya Marta. Tidak ada orang atau tidak ada dari kita satupun yang suka ditunda dalam hal segala sesuatu apabila kita sedang membutuhkan sesuatu. Betul ya? Kurang suka kita ditunda. Kita membutuhkan sesuatu, tapi harus tertunda. Nah, itu paling tidak enak. Tapi apabila penundaan itu untuk sesuatu alasan yang bertujuan baik, orang masih bisa menerimanya. Kalau tujuannya untuk sesuatu yang baik, ditunda. Contoh misalkan, penerbangan pesawat yang ditunda karena alasan cuaca buruk, pasti masih bisa diterima, bukan? Kalau kita lagi nunggu schedule jam 9 malam, tetapi ditunda, ada pengumuman, kita udah siap-siap mau naik, jam 9 kita take off, tapi ditunda karena alasan cuaca buruk atau alasan teknis untuk sesuatu yang baik, ya kan? Saudara masih bisa terima. Tapi ada sebagian orang juga yang tidak bisa terima itu. Ada banyak gitu, mengeluh pada saat itu, dalam waiting room itu, dalam ruang tunggu itu. Tetapi maskapai itu tidak bisa menanggung resiko, karena kalau mereka memaksa untuk terbang, ada resiko. Resikonya adalah engine failure atau kesalahan teknis atau kesalahan macam-macam penyebabnya. Tetapi pihak maskapai tetap akan melakukan penundaan tersebut untuk memastikan segala sesuatunya well prepared secara teknikal. Artinya baik semua keadaan, pesawatnya tentunya yang lebih ini. Ada juga yang mengatakan bahwa cuaca yang memang tidak bisa diprediksi, bahwa cuaca di udara saat itu, di rute menuju ke bandara yang dituju, itu hujan lebat. Pernah saudara mengalami mungkin ya, sudah mau landing, tiba-tiba pesawat harus putar balik ke bandara asal, begitu ya. Tidak bisa landing, memutuskan, jadi ditunda pendaratannya, dipindah lagi, berbalik lagi. Untuk sesuatu yang baik orang masih bisa menerimanya. Apalagi kita ambil contoh kereta api, ya kan? Kalau misalkan dia sudah harus berangkat jam 9 pagi, tetapi dari stasiun pengumuman tidak bisa, karena apa? Di jalur itu, di rel itu ada kecelakaan di stasiun selanjutnya atau di 2 stasiun. Ada kereta yang
keluar dari relnya. Itu tidak bisa dilanjutkan perjalanan kereta api itu. Dan itu pun masih bisa diterima karena kita mengerti, oh ya sudah, walaupun aduh telat saya. Nah, begitu kan. Walaupun aduh pasti saya telat. Seharusnya saya sudah sampai, harusnya kalau on time saya bisa tiba jam sekian gitu. Tetapi kita harus berpikir lebih jauh lagi bahwa ini untuk sesuatu yang baik. Nah, begitu kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, kita masih bisa terima hal tersebut. Artinya nggak apa-apa lah. Daripada saya seperti kejadian kemarin Korean Airlines dan sebagainya yang harus mengalami turbulensi yang luar biasa, beberapa kali harus dirawat ke rumah sakit. Nah, saudara mau itu terjadi seperti itu, nah, begitu kan? Kan kita nggak mau seperti itu. Mereka mengalami hal yang di luar dugaan mereka. Orang masih bisa menerima penundaan yang tujuannya baik. Nah, di dalam perjalanan hidup setiap orang atau setiap kita lah tentunya, tidak jarang dari kita yang menghadapi persoalan dan pergumulan tentunya. Nah, melewati semuanya daripada tantangan itu, respon kita pun juga bermacam-macam terhadap pergumulan itu, terhadap permasalahan atau persoalan itu. Respon kita meresponi pada saat kita menghadapi itu bermacam-macam. Tapi yang saya ingin sampaikan yang paling umum ya respon kita adalah kecewa, putus asa, karena pada saat kita diperhadapkan, kita berdoa kepada Tuhan untuk bisa minta jalan keluar, minta supaya Tuhan tolong, tetapi pertolongan Tuhan rasanya tidak tepat pada waktunya seperti yang kita harapkan. Artinya kita mengharapkan itu Tuhan segera selesaikan, tetapi tidak. Dan itu respon orang berbeda-beda. Jadi karena perihal waktu inilah yang sering menjadi masalah serius dalam hidup kita. Mengenai waktu. Mengapa? Karena setiap manusia, setiap orang percaya tentunya, kita menghendaki pertolongan, kita menginginkan jawaban Tuhan itu cepat, instan, itu naturnya. Itu secara natur. Begitu kita diperhadapkan dengan masalah, datang itu tiba-tiba saat itu. Ini kita sebut masalah apa saja, datang tiba-tiba diperhadapkan. Setelah itu kita berdoa pasti dalam hati, Tuhan tolong, apalagi ini. Ya kan? Nah, perkataan doa kita Tuhan tolong, itu kita harapkan adalah saat itu pun atau beberapa detik kemudian ada jalan keluar tentunya, betul ya? Kita mengharapkan seperti itu. Ada jalan keluar, Tuhan tolong, jalan keluar kita harapkan seperti itu. Tetapi mengenai masalah waktu yang memang kita inginkan cepat, instan itu, tidak perlu menunggu lama, kalau bisa saat ini Tuhan. Nah, inilah seringkali kekecewaan itu mulai tumbuh bagi kita. Kekecewaan itu sudah mulai muncul dari dalam hati kita ketika ternyata yang terjadi setelah kita menaikkan doa itu, kita menaikkan permohonan Tuhan itu, ya tidak terjadi, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang bisa jadi kita mulai menyerah, bukannya berserah kepada Tuhan, tetapi kita menyerah, akan jawaban Tuhan yang tidak kunjung datang. Padahal Alkitab dengan jelas memberikan petunjuk bahwa waktu Tuhan adalah kedaulatannya. Dan yang bisa kita kerjakan adalah mengikuti waktu dan juga kehendaknya yang terbaik. Yang bisa kita lakukan hanya itu. Kita hanya bisa mengerjakan sesuatu untuk bisa menantikan jawaban itu adalah dengan kita menunggu, mengikuti waktu itu. Mengikuti saja jalan, ikuti saja, dan nantikan kehendak Tuhan yang terbaik yang akan Dia nyatakan. Nah, ada kalanya jawaban Tuhan adalah tunggu bagi kita dalam setiap doa, tunggu. Namun saudara-saudara sekalian, yang pasti suatu saat janjinya Tuhan ini pasti akan digenapi, amin. Suatu saat pasti akan digenapi. Tetapi Tuhan katakan tunggu. Pasti akan digenapi. Karena kita percaya
bahwa setiap kali kita membaca firman bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu yang harus kita pegang dalam hati kita, dalam prinsip kita sebagai orang